seangkatannya sejak awal punya keinginan kuat untuk tetap mempertahankan tanah Papua ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga saya tahu bagaimana niat Pak John dan masyarakat seluruh tanah Papua ini juga ingin sama nasibnya dengan Bapak, Ibu, Saudara kita di tempat yang lain di Indonesia. Saya juga tahu untuk sama itu maka kita perlu mempercepat pembangunan di tanah Papua ini. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana membuat sentra-sentra ekonomi baru, sentra-sentra pertumbuhan baru, pembangunan baru di tanah Papua ini. Itulah melalui dengan pembentukan daerah otonomi baru. Sekarang kita baru mulai 4 provinsi. Saya juga mengatakan majunya Papua ini tidak cukup hanya sekedar membentuk 4 provinsi baru, tapi harus dilanjutkan dengan pemekaran tingkat kabupaten kota, di distrik dan kemudian. Nah, untuk mencapai ke sana tidak bisa kita lakukan kalau langkah awal ini tidak bisa kita selesaikan. Apa langkah awal itu? Memperkuat, kemudian mengukuhkan bangunan pemerintah provinsi ini secara utuh. Oleh karena itu saya dari tadi pagi dan sejak dari kemarin bersama Kementerian Dalam Negeri kami hadir, rencananya sampai selesai nanti di 4 provinsi baru. Jadi habis dari Wamena kami besok ke Nabire, kemudian nanti saya lanjutkan juga ke Sorong untuk memastikan bahwa persiapan pembentukan pemerintah definitif di 4 provinsi baru ini bisa pasti terjadi. Nah, salah satu yang kami kunjungi tadi adalah lokasi, termasuk juga kemarin lokasi tempat calon area pemerintahan daerah definitif. Tadi juga kami berdialog dengan pemerintah daerah, dengan para bupati, dengan masyarakat. Intinya ingin menyerap dan memastikan apa langkah-langkah yang sudah dilakukan dan kemudian apa masalah-masalah yang dihadapi. Nah, Pak Gubernur tadi sudah ditegaskan oleh Pak John sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Pegunungan bahwa Golkar berada di belakangnya Pak Gubernur. Kita menginginkan memang semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang memang sudah dituju oleh Presiden itu adalah keputusan-keputusan yang lahir dari Pak Gubernur dan dari pemerintah daerah sendiri. Ya. Nah, itu positioning, standing position dari Golkar. Jadi artinya Pak Gubernur tadi sudah mengatakan sebagai bapak, sebagai kakak, sebagai abang dari anak-anak dan kemudian adik-adik Pak Gubernur sekarang di Provinsi Papua Pegunungan ini, tolong saya titip pimpin dengan baik mereka untuk membantu Pak Gubernur. Ya, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Kalau tadi misalnya masih ada masalah soal penetapan area, tolong segera selesaikan dan Golkar siap membantu penuh Pak Gubernur dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, rapat kerja daerah ini dan yang melanjutkan dengan rapat pimpinan daerah adalah tanggung jawab atau pemenuhan atau perintah dari anggaran dasar dan rumah tangga kita. Memang rakerda dan rapimda itu harus dilakukan. Apalagi kemarin kita sudah melaksanakan rapat kerja nasional yang kedua, memang harus dilanjutkan dengan rapat-rapat kerja daerah di semua provinsi, termasuk Provinsi Papua Selatan dan 4 provinsi yang baru, karena memang baru terbentuk, ya, maka kemudian harus dapat dilakukan rapat kerja daerah. Alhamdulillah tadi syukur kita mulai dengan acara pengukuhan. Jadi semakin memantapkan ya bahwa Bapak Ibu sekarang sudah secara resmi berkali-kali ya. Waktu saat kemarin di Musda ya, kemudian pada saat Pak John hadir di Rakernas ya, itu adalah bentuk pengakuan resmi dan hari ini resmi yang ketiga kan. Jadi sudah resmi berkali-kali saya katakan Bapak Ibu sebagai pengurus. Jadi jangan ada keraguan dan semakin mantap, semakin semangat memenangkan Partai Golkar
di tanah Papua, khususnya Papua Provinsi Pegunungan ini. Nah, rapat kerja ini nanti kita berharap memutuskan langkah-langkah strategis konsolidasi pemenangan semua agenda pemilu tahun 2024. Kita punya target menang di Pilpres, kita punya calon ketua kita Pak Erlangga Hartarto, kita punya calon anggota legislatif dan targetnya adalah minimal 20%. Syukur alhamdulillah tadi kalau Pak John mengatakan dari 55 bisa 22 atau minimal 12, itu sudah bisa melampaui dan bisa mensubsidi ya total kemenangan minimal 20% Partai Golkar secara kumulatif ya. Juga kemudian di kabupaten kota termasuk bapak-bapak, dan saya kira itu bukan kode ya, itu perintah maju sebagai calon bupati di Pegunungan kita. Nah, tapi syaratnya adalah tolong bantu Pak John, tolong bantu adik kita wakil bupati, tolong bantu semua ketua DPD Partai Golkar Kabupaten seprovinsi untuk memenangkan Pilpres dan Pileg terlebih dahulu. Ya. Kalau kita bisa mencapai 20% minimal, saya kira kita tidak perlu lagi mengemis-ngemis, mencari-cari. Kita maju sendiri dan menang sendiri. Saya kira. Nah, terus kemudian nanti silakan saja kalau memang sudah bulat keputusan kita, rapat kerja daerah itu bisa kita angkat menjadi keputusan di Rapimda, menetapkan orang-orang yang memang kita pilih, orang-orang yang kita anggap mampu, orang-orang yang anggap kita bisa diterima masyarakat untuk kita calonkan sebagai calon kepala daerah, termasuk khususnya Pak John Tabo sebagai calon gubernur di Provinsi Papua. Jadi sekali lagi selamat melaksanakan rapat kerja daerah dan Rapimda. Saya juga menyampaikan salam hormat dari Bapak Ketua Umum kita Pak Erlangga Hartarto, dan sekaligus nanti saya langsung buka acara ini. Jadi selamat berjuang, selamat bekerja. Ini langsung atau gimana? Langsung saja ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan senantiasa mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Tuhan yang Maha Esa, dan atas perkenan kita semua masuk izin Pak Gubernur, saya menyatakan rapat kerja daerah dan rapat pimpinan daerah Partai Golkar Provinsi Papua Pegunungan resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.